Kembali lagi dengan Sigma di sini. Readingan kita kali ini aku akan bacain tentang energi, hubungan kalian dengan seseorang yang ada di hati dan pikiran kamu ya. Disclaimer, ini adalah bacaan general, jadi energinya bisa pas dengan kamu, bisa terbolak-balik, bisa tidak sama sekali ya. Diklaim aja energi positifnya, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan ini bacaan tidak ada batas waktu, kapanpun kalian menemukan video aku, jadi saat itu juga kamu bisa tonton ya. Tidak ada batas waktunya ya. Oke. Energi hubungan kalian saat ini ya. Di sini energinya adalah di hubungan kalian ini pernah terjadi suatu masalah ya. Entah ini ada pihak ketiga, entah ada masalah-masalah yang sering terjadi itu on off, perdebatan ya, sering adu argumen, sering silent treatment, dan juga ini menghadirkan energi toksik di hubungan kalian saat ini ya, atau sudah pernah kemarin-kemarin ya. Ini hubungan untuk energinya untuk semuanya ya, yang baik-baik saja, yang komunikasi intens, yang sedang tidak komunikasi, ataupun yang sudah tidak ada kabar gitu ya. Dan di sini nih seseorang di sana bahwa dia ini menganggap bahwa hubungan ini memang toksik. Kamu pun merasa begitu ya. Hubungan ini menjadi kamu itu stres, banyak berpikir, banyak overthinking begitu ya. Dan juga di sini bisa juga diartikan ada gangguan-gangguan. Gangguan itu tidak harus orang ketiga ya, mungkin salah satu di antara kalian ini sering marah, mungkin karena ada yang lebih fokus ke finansial, lebih fokus untuk ke pekerjaan. Dari di antara kalian ini merasa terabaikan ya. Jadi masalah itu kompleks ya. Jadi bukan masalah tentang hanya pihak ketiga aja ya. Jadi di hubungan kalian ini sering sekali terjadi overthinking juga bisa ya. Karena ada juga sebagian dari kalian ini hubungannya kan jarak jauh ya. Bisa juga hubungan jarak jauh ya. Jadi kalau misalkan mau ketemu ini harus melewati perjalanan yang panjang ya. Jadi di situ maka akan terjadi banyak konflik ya, karena tidak bisa ketemu langsung begitu ya. Dan di hubungan kalian ini energinya di sini ada banyak sekali pilihan, mungkin kamu atau dianya. Banyak sekali pilihan-pilihan hidup ya, bukan juga ada orang lain yang harus dipilih, atau ada pilihan, maksudnya ada pilihan yang lain begitu ya. Mungkin juga bukan kamu aja gitu ya. Atau juga hubungan kalian ini di sini banyak sekali menghadirkan eee, banyak apa ya, kalau yang dilihat dari kartu ini kan banyak sekali, masalah kerumitan itu ya, di perjalanan kalian ini banyak cabang ya, jadi memang tidak mulus di hubungan kalian ini. Dan ini hubungan berlaku sepertinya yang aku lihat bukan hanya yang sehari, 2 hari, atau baru sebulan, 2 bulan ya. Berarti hubungan ini hubungan yang, lama gitu ya, yang udah terjalin lama ya. Jadi energinya yang terbaca adalah, sebenarnya banyak sekali di hubungan kalian ini masalah, kerumitan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kartu ini, bahwa memang, ada banyak juga alternatifnya. Contohnya kalau misalkan kalian, belum bisa ketemu atau tidak bisa ketemu, kalian ini masih aktif di sosial media, di chatting-an begitu ya. Dan juga energinya yang aku baca adalah sebenarnya, di antara kalian ini ya, di dalam hubungan ini sebenarnya menghadirkan banyak sekali pilihan-pilihan. Contoh juga kalau misalkan, kalian ini, mmm, apa ya, ada masalah begitu ya, kemungkinan juga kalian ini sebenarnya bisa gitu loh menyelesaikannya begitu, cuman karena tadi ada energi toksik ya, kalian tuh udah lelah, udah capek, udah stres begitu ya. Atau juga orang di sana ini, kemungkinan juga banyak stresnya gitu di hubungan kalian ya. Karena apa? Karena di antara kalian ini ya, kamu dan dia gitu maksudnya ya, masih banyak, emosi, masih banyak, yang tidak stabil, yang labil berarti ya, banyak sifat anak-anaknya. Di sini kan ada the child ya, berarti banyak sifat anak-anaknya, banyak, apa ya, sifat yang walaupun kalian hubungannya ini, udah lama, atau kalian dengan dia ini ya di sana ya,
udah dewasa secara, umur gitu ya, tapi secara pemikiran kalian ini masih anak-anak. Jadi masih banyak sekali yang menggunakan ego dan masih labil begitu ya. Ini bisa kalian atau dianya yang di sana ya. Jadi, jangan baperin, jadi ambil aja, eee, mana yang cocok dengan kamu ya. Kalau misalkan kamu yang udah dewasa berarti dianya, atau kalau misalkan kalian di sini ya sebagian ada yang mengakui ya itu berarti kamu begitu ya. Jadi intinya atau keduanya ya. Jadi setiap ada masalah itu yang tiba-tiba silent treatment, yang ghosting ya. Padahal begini loh, percayalah sama aku ya, secara psikologi kalau kalian ini, tidak menyelesaikan masalah, setiap ada perdebatan, ada masalah, diam gitu ya, itu bukan sebenarnya kalau katanya itu buat menghukum dia yang salah, kan dia yang salah jadi aku harus diemin aja, salah. Sebenarnya itu menunjukkan kalau kamu ini tidak dewasa, begitu ya. Entah kamu entah dia itu menunjukkan tidak dewasa. Sampai tua pun, sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya, kalau misalkan ada masalah silent treatment, tidak mau menyelesaikan segera ataupun, menunda-nunda masalah, itu akan menimbulkan masalah baru. Dan percayalah itu tidak akan membuat kalian ini tenang, begitu ya. Kalau dirasa biarin aja Kak, aku kan bikin dia, apa ya namanya, pelajaran, hukuman gitu. Tapi percayalah di diri kamu sendiri, di diri kita ini tidak akan, merasa tenang ya. Karena apa? Karena masih tetap ada kerikil-kerikil masalah, kan aku pernah bahas, di video yang lain ya, bahwa kalau menunda-menunda masalah, dengan seseorang apalagi ini kan melibatkan 2 pemikiran ya, 2 kepala ya, itu di hidup kita pun tidak akan pernah tenang, percayalah itu ya. Jadi, sebenarnya orang yang silent treatment, yang tiba-tiba nge-ghosting, ada masalah bukan diselesaikan, kok punya energi loh gitu loh, kalian tuh kok punya energi ya, padahal hidup ini kan udah banyak sekali yang kita pikirkan, kenapa menimbulkan masalah baru gitu loh. Seminggu 2 minggu oke lah gitu, kenapa sampai berbulan-bulan, ada mungkin yang setahun begitu ya. Oke, itu energi di kalian ya, bahwa masih banyak sekali kelabilan, masih banyak sekali adu argumen, sifat kanak-kanaknya begitu ya, sama-sama ego juga bisa, tapi kalian ini sebenarnya banyak sekali, apa ya, walaupun ada toksik, tapi kalian sebenarnya banyak sekali alternatif jalan untuk menyelesaikan masalah, cuman di kalian ini karena masih banyak yang ada sifat anak kecilnya, jadi tidak mau menyelesaikannya gitu ya. Oke, aku akan cek, perasaan dia ya, sebenarnya bagaimana sih gitu, perasaan dianya ya. Sebenarnya, mereka juga atau kalian ya, ini sebenarnya ingin menyelesaikan ya, walaupun ada masalah, ada gangguan, ingin menyelesaikan segera masalah yang terjadi gitu ya. Cuman karena itu tadi ada sifat anak kecilnya, jadi mengutamakan ego, gengsi, begitu loh kalau kalian sedang berkonflik tuh ya. Tapi sebenarnya di hati kecil kalian ini juga, pengen menyelesaikan karena ada saatnya kalian ini, tiba-tiba kepikiran gitu saat kerja, saat adik lagi, sendiri, begitu melamun mungkin ya, sebenarnya memang itu tidak bikin tenang ya. Jadi harus, saran aku sih mendingan harus diselesaikan sih kalau ada masalah ya. Dan di sini kalian ini memang benar ya, ada jarak jauh, hubungan yang LDR begitu ya. Terus perasaan bagaimana, Kak? Sebenarnya dia dia juga ingin bertemu gitu ya. Kalau ada masalah itu, kalau lewat chatting ya, kadang kan emoji aja udah bikin orang salah paham. Jadi alangkah baiknya kalau diselesaikan dengan pertemuan begitu ya. Dia juga sebenarnya perasaannya ingin bertemu, begitu ya. Kemudian ada harapan ya, di mana harapan ini, kartu di sini terbaca ya bahwa harapan dia ini, ingin memperbaiki hubungan atau kalau saat ini kalian ini memang, kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, berarti memang sebenarnya di pikiran kalian ini masing-masing di, hubungan yang udah terjadi ini sebenarnya pengen sekali tidak ada konflik gitu ya, karena ada harapan bahwa kalian ini akan ada happy ending gitu ya. Yang terbaca di sini The Star itu banyak mimpi ya, banyak mimpi ya, bahwa kalian ini, dia juga ya merasa bahwa pengen ada harapan untuk bahagia bersama kamu di hubungan ini, harapannya gitu ya. Jadi kemungkinan memang perasaannya sih, eee, kalau lagi baik-baik saja sebenarnya perasaan kalian ini dewasa ya, pengen sekali, ada happy ending, memperjuangkan, hubungan gitu ya. Tapi itu tadi karena ada sifat anak kecilnya, jadi kalian ini yang terbaca adalah kadang egonya itu yang
sangat tinggi ya, tapi perasaannya sih bagus ya, masih ada rasa sayang, masih ada rasa harapan untuk bahagia begitu ya. Kemudian memang di sini ada, pernah ada pengkhianatan begitu ya. Memang sebenarnya sifatnya ini licik ya, atau ada toksik gitu ya di hubungan kalian, tapi perasaannya ini, mengakui kesalahan ya. Dia di sana mengaku kesalahan ya. Tapi kalau ini energi kalian yang, baik-baik saja ya, energi kalian baik-baik saja berarti, maksudnya hubungan kalian baik-baik saja berarti dia di sana ini sebenarnya juga, saat kalian baik-baik saja tuh dia merasa bersalah gitu ya kalau sampai menghadirkan konflik-konflik baru gitu ya. Dia tidak ingin mengulangi, masalah yang kemarin-kemarin. Jadi bisa diartikan bahwa, walaupun hubungan kalian ini pernah ada konflik, kemarin pernah dieman, sekarang udah berbaikan, berarti memang di sana nih dia perasaannya tidak ingin mengulang lagi begitu ya. Dan dia, secara tidak langsung dia itu merasa, bersalah, dia pengen minta maaf, tapi karena ada sifat anak kecilnya itu tadi ya, jadi tidak mau mengungkapkan secara langsung gitu ya, cuman mungkin dari tindakan-tindakan, begitu ya. Jadi, kenapa seperti itu, ya itulah karena sifat anak kecil ya. Kemudian as kartu ya, bagaimana sih sebenarnya yang apa namanya, perasaan dia sebenarnya bagaimana. Nah, benar ya, komunikasi ya sebenarnya dia juga di sana nih, kalau ada konflik dengan kamu tidak mau putus komunikasi, ingin selalu stabil gitu ya. Ini ada kembar kan, selalu ingin bareng-bareng gitu ya. Karena yang aku lihat juga yang terbaca adalah pesona kamu ini tidak bisa tergantikan ya. Kenapa begitu? Ya karena memang kamu ini udah banyak, dia merasa kamu dan dia ini udah banyak kesamaan ya. Kembar di sini berarti dia ini merasa kamu ini soulmate-nya. Bisa juga sebagian di antara kalian ya. Jadi memang sama-sama hobinya sama, makanannya sama, mungkin kesenangan makanan ya, favorit minumnya juga sama, kebiasaan-kebiasaan kalian kalau ketika marah, ketika lagi barengan, begitu ya. Banyak sekali sebenarnya, eee, kalau nggak terjadi konflik ini sebenarnya banyak sekali kesamaan kamu sama dia ini ya. Jadi dia juga tidak ingin sebenarnya ada masalah, ada konflik, begitu ya. Dan pesona kamu ini sangat tidak bisa tergantikan. Jadi yang aku lihat, aku baca ya, tadi kan ada hadir, kartu ini ya, sebenarnya di saat kalian ada konflik, dia atau kamu, ini pernah menghadirkan orang ketiga, tapi yang aku baca sih dia di sana pernah menghadirkan orang ketiga, mencoba begitu ya, bukan menghadirkan, dengan, bagaimana ya, pokoknya intinya saat kalian ini ada konflik, dia pernah mencoba untuk menghadirkan orang ketiga, tapi tetap pesona kamu tidak tergantikan. Jadi dia balik lagi karena tidak ada yang seperti kamu. Kamu ini udah, pemikiran sama, hobi sama, pokoknya banyak sekali kesamaan ya. Terima kasih ya, sampai sini aja, reading kita kali ini. Nanti kita bahas lagi di lain waktu dengan, tema yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar aku selalu semangat ya. Bye-bye.